Selamat siang, Bu. Selamat siang Lia, baik terima kasih karena kamu masih menemui Ibu di sesi ini. Sebelumnya mungkin kita telah melakukan sesi pertama di mana perkenalan diri dan saya telah menjelaskan proses konseling ini. Jadi sesi kedua ini kita akan melakukan proses konseling di mana kamu menceritakan masalah yang kamu miliki. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalah yang membebani kamu. Baik, Bu, masalah saya, Bu, yaitu saya malu atau tidak berani bertanya dalam kelas. Oh, begitu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menentukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Baik, Ibu merasa senang kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktu terlebih dahulu. Nah, konseling ini kita akan memerlukan waktu selama 8 kali pertemuan di mana tiap pertemuannya memiliki waktu sekitar 40 menit. Tetapi kamu harus aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut. Mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu jika kamu aktif. Dan jika kamu tidak aktif, maka permasalahan kamu mungkin memerlukan waktu banyak untuk mengatasinya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang waktu yang kita telah tetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju, Bu. Saya harap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Baiklah. Nah, setelah kita menyepakati waktu ini untuk digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini, Bu, beberapa minggu ini saya merasa cemas dan takut atau tidak berani dalam bertanya di dalam kelas. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan takut untuk bertanya? Begini, Bu, saya selalu merasa cemas dan takut harus bertanya di dalam kelas karena saya takut, Bu, teman-teman saya akan menertawakan saya nantinya. Oke, kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini, Bu, saya merasa trauma dalam pengalaman saya, Bu. Memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma sampai sekarang? Saya pernah ditertawakan oleh teman sekelas saya ketika saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada guru saya, Bu. Oke, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu ya? Iya, Bu. Tapi saya berharap agar saya dapat aktif bertanya di dalam kelas, Bu. Nah, apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat aktif lagi di dalam kelas? Iya, Bu, saya sudah mulai belajar dengan maksimal. Jadi ketika ada yang tidak saya ketahui, saya akan bertanya, tetapi saya masih tetap pesimis, Bu. Tadi kamu sudah mengatakan sudah belajar maksimal, tetapi kenapa kamu harus tetap optimis? Iya juga sih, Bu, tapi perasaan cemas dan takut selalu ada di dalam diri saya, Bu. Nah, kamu merasa bahwa kamu merasa cemas dan takut, dan perasaan itu berpengaruh terhadap belajar kamu dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu. Benar, Bu, saya jadi bingung dan sedih sama diri saya sendiri. Saya takut pengalaman saya terulang lagi jika saya bertanya di dalam kelas. Nah, Lia, mungkin terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah merasakan trauma di masa lalu. Tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman kamu, di mana harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Ya, Bu, tapi perasaan trauma ini selalu membayangi saya. Jadi saya benar-benar kecewa pada diri saya sendiri, Bu. Kamu merasa kesal atau kecewa karena trauma kamu dan kamu takut kamu tidak bisa untuk berani lagi bertanya di dalam kelas seperti itu. Iya, Bu, ya, saya jadi takut, Bu. Baik, kamu merasa ragu-ragu akan kemampuan diri kamu. Kamu mengira kamu tidak bisa untuk melakukannya. Tapi apakah saya akan berani, Bu? Tidak ada yang tidak bisa selagi kita ada kemampuan untuk melakukannya. Semuanya hanya butuh waktu. Nah, usaha apa yang telah kamu lakukan kira-kira untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Saya belajar semaksimal mungkin, Bu. Saya berharap saya berani dan berani untuk bertanya. Bagus. Apakah kamu sudah merasa senang jika kamu berani? Tentu, Bu, saya sangat senang kalau saya berani. Nah, kamu harus berani, kamu harus belajar untuk membuat inisiatif agar kamu bisa untuk menghilangkan masalah kamu ini.
Betul Bu, saya harus belajar membuat inisiatif. Baik Lia, mungkin sesi kita waktunya sudah mau habis. Jadi mungkin kita akan lanjut sesi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi mungkin pertemuan kita cukup sini sampai kamu menjelaskan masalah yang kamu hadapi ya. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Baik, terima kasih telah datang. Iya, sama-sama Bu.